Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Imaji Studio. Kali ini kita akan melanjutkan kembali cerita tentang solo leveling. Di cerita terakhir atau di episode terakhir kemarin, kita telah sampai di saat dimana Sung Jinwoo menoleh ke belakang, melihat patung yang paling besar yang bermahkota menoleh ke arah mereka. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita lanjut ceritanya. Di sini adalah awal mula serangan. Mata patung itu diterangi dengan cahaya berwarna merah tua. Sung Jinwoo merasakan sesuatu akan terjadi. Apakah ini naluri seorang hunter? Tidak. Itu adalah naluri bertahan hidup dari makhluk hidup. Sesuatu akan datang. Sesuatu yang tak bisa dihentikan. Itulah yang Jinwoo rasakan. Jinwoo berbalik dan teriak dengan sangat keras, "Tiara!" Tepat setelah Jinwoo berteriak, sinar merah keluar dari mata patung dewa raksasa itu. Jinwoo melompat ke arah Nona Ling dan menariknya ke tanah. Sinar itu mengarah tepat ke tempat berdirinya Sung Jinwoo sebelum melompat. Sepersekian detik saja Sung Jinwoo telat, nyawanya tidak akan tertolong. Tapi hunter lain tidak seberuntung itu. Jeritan datang dari para hunter yang tersambar sinar merah tersebut. Tubuh mereka lenyap, hanya menyisakan jejak abu dan batu yang terbakar. Apa-apaan ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Para hunter terkejut. 11 orang tersisa dari 16 orang yang masuk ke dalam dungeon. Mereka belum pernah melihat serangan seperti itu sebelumnya. Aku mengelak setelah mendengar teriakan Jinwoo. Jika Jinwoo tak berteriak, sekarang kita mungkin sudah lenyap. Itulah yang ada di pikiran para hunter dan diselamatkan oleh teriakan Sung Jinwoo. Para hunter memandang Jinwoo dan menelan ludah mereka. Dialah penyelamat mereka. Jika bukan dia, apa yang akan terjadi pada mereka? Mereka akan berakhir menjadi abu. Dengan seluruh tubuhnya yang tertunduk di tanah, Jinwoo menoleh dan menatap pada patung raksasa. Matanya masih menyala dengan cahaya merah tua, tapi tak melanjutkan serangan. Apakah dia sudah selesai? Apakah dia sudah selesai menyerang kita? Pertanyaan itulah yang Jinwoo pikirkan. Lalu Jinwoo menoleh ke arah Nona Ling yang berbaring di sampingnya. Ketakutan dia. Meskipun dia adalah hunter rank B, tapi dia tidak bisa mengatasi rasa takutnya. Mungkin dia mempunyai trauma atau apa sebelumnya. Itu adalah alasan kenapa dia selalu mengikuti raid dengan rank D ataupun E. Atau ya raid-raid sederhana. Sekarang napas Nona Ling semakin tak teratur. Jinwoo tak bisa membiarkan begitu saja. Dia berpikir, apa yang harus aku lakukan untuk membantunya? Jinwoo mulai bangkit, tapi ada yang menahannya. Jangan berdiri. Ada suara yang menyuruhnya untuk tetap diam. Meski terkejut, Jinwoo dengan tegas mendengarkan kata-kata. Itu adalah suara Tuan Song. Tuan Song pun berteriak kepada hunter lainnya, "Semuanya tetap di tempat kalian. Jangan bergerak dari posisi kalian." Sekilas melihat ke arah semua party, Tuan Song kembali menoleh ke Jinwoo lagi. "Orang-orang yang mendengarmu dan diharap semuanya selamat. Aku mengerti sekarang. Apakah kau melihat atau menemukan sesuatu?" tanya Tuan Song kepada Jinwoo. "Aku hanya merasa ada sesuatu yang berbahaya akan datang. Itu saja," jawab Jinwoo. Mata Tuan Song menatap dengan mata cerah. "Nalurimu bagus. Bukankah kau hanya rank E? Tapi nalurimu sangat tajam." Tiba-tiba tatapan Tuan Song berubah menjadi tatapan sedih dan kasihan. "Andai saja rankmu tinggi atau lebih tinggi sedikit dari rank yang sekarang, mungkin kau akan menjadi hunter yang hebat." Itulah yang ada di pikiran Tuan Song ketika menatap Jinwoo. Sementara itu,
Jinwo melihat pria yang menatapnya, dan apa yang ia lihat adalah hal yang sangat mengejutkan. "Tuan Song, lenganmu," tanya Jinwo. "Tak apa, aku bisa bertahan jika hanya ini," jawab Tuan Song. Tapi, seru Jinwo. Jinwo hanya bisa menelan ludah melihatnya. Selangit putus terkena sinar merah dari patung raksasa. "Sudahlah, lebih baik bantu aku menghentikan pendarahan di lenganku ini," jawab Tuan Song. Jinwo hanya mengangguk dan membungkuskan potongan kemeja Tuan Song di lukat lengan Tuan Song yang terputus tadi. Tuan Song menggertakkan giginya menahan rasa sakit, dilanjutkan dengan helaan napas yang panjang dari Tuan Song. Itu adalah napas penuh dengan pengalaman 10 tahun berburu di gate. Mereka melihat sekeliling ruangan dan situasi mereka. Hanya karena patung raksasa telah menghentikan serangannya, itu bukan berarti kesulitan mereka telah berakhir. Waktu berlalu, ketika para hunter berbaring di tanah. "Wah, mengapa ini terjadi pada kita?" Beberapa hunter berteriak dan menangis. "Kita tak bisa tetap seperti ini selamanya." Kesabaran para hunter pun perlahan mencapai batasnya. Jinwo merasakan hal yang sama. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Jika tebakan Tuan Song benar, kita akan diserang saat kita mulai bergerak. Dan bahkan jika kita berhasil menghindari serangan patung raksasa, kita masih harus melewati patung-patung yang berjaga di pintu. Gerakan patung yang menjaga pintu begitu cepat sehingga hampir tak bisa dilihat dengan mata telanjang. Bagaimana mungkin kita bisa melewati sesuatu seperti itu? Itu adalah sesuatu yang mustahil. Pemusnahan para hunter hanyalah masalah waktu saja. Tunggu, masalah waktu? Ketika pikiran itu muncul di kepalanya, sebuah pikiran yang tak nyaman mengikuti. Sesuatu yang tak diperhatikan orang lain. Ada sesuatu yang kita lewatkan. Mungkin jawabannya ada di sana. Pada saat itu, "Jangan bergerak," teriak Tuan Song. Seorang hunter ingin berdiri dan ingin berlari menuju pintu. Diam. Kita tahu kapan patung itu akan menyerang lagi. "Kamu hanya ingin aku diam," jawab hunter itu. Dia adalah seorang fighter atau seorang tank yang biasa menahan serangan-serangan dari para monster. Kemampuan hunter tipe ini memang mempunyai ketahanan fisik yang lebih tinggi dibandingkan tipe-tipe lain. "Aku tak bisa menerima kematian seperti ini," jawab dia kepada Tuan Song. Dengan tubuh yang masih menunduk ke tanah, hunter itu menegangkan otot-otot kakinya. Dengan tujuannya adalah pintu. Dengan awalan yang eksplosif, hunter itu berlari ke arah pintu. Menyaksikan upaya pria itu, Jinwo berbalik dan melihat kembali ke patung raksasa, seolah-olah dia sedang menunggu. Patung itu menatap hunter yang sedang berlari, dan sinar cahaya meledak dari matanya. Sinar itu menutupi punggung hunter tersebut. Salah satu hunter wanita berteriak. Gak ada jejak tertinggal dari hunter tersebut. Yang ditemukan hanyalah dua kakinya yang berada di tanah. Cahaya itu berakhir tepat di atas pergelangan kaki. Jinwo mengerut alisnya. Seperti yang kubayangkan, ini bisa memusnahkan semua hunter dalam sekejap. Untuknya ini lebih mudah daripada menginjak serangga. Tapi mengapa? Mengapa dia tak melakukannya? Dia bisa membunuh kita semua, tapi dia tak melakukannya. Dibandingkan dengan binatang buas yang selalu melemparkan diri mereka ke pemburu, hal-hal ini berbeda. Menyerang hanya ketika mereka bergerak. Menyerang seseorang hanya ketika mereka mendekati pintu. Ada pola dan kondisi tertentu, seperti sebuah game dan aturannya. Pada saat itu Jinwo menemukan potongan puzzle terakhir di kepalanya. Ia mengingat tulisan yang berada di patung yang dibacakan oleh Tuan Song. Ya, perintah kuil Kartenor.
perintah adalah aturan, dan peraturan itu harus diikuti. Jika ada jalan keluar dari tempat ini, kuncinya pasti tertulis di sana. Menyembah Tuhan. Jinwo mengucapkan perintah pertama dengan lantang. Apa kamu mengatakan sesuatu? Tanya Tuan Song. Alih-alih menjawab, Jinwo meletakkan jari di bibirnya. Jika aku benar, perlahan Jinwo bangkit. Lalu Tuan Song dengan panik mencoba menghentikannya. Tapi Jinwo menggelengkan kepalanya ke arahnya dengan wajah teguh. Itu bukan wajah yang akan menyerahkan hidupnya. Song mengangguk pada Jinwo. Tanpa memalingkan muka dari patung raksasa, Jinwo perlahan bangkit dan mengangkat tubuhnya. Sedikit demi sedikit, semakin tinggi. Tiba-tiba, tatapan patung itu pun mengarah kepadanya. Jika dia ragu-ragu, bahkan untuk sepersekian detik untuk kembali ke tanah, Jinwo pasti akan kehilangan banyak helai rambut di kepalanya. Kembali ke tanah, Jinwo terengah-engah. Dia hampir mati tadi. Ketika mata bertemu dengan patung, dia tahu jika dia telah melihat kematian tepat di matanya. Setelah menghindari serangan hanya dengan mengorbankan sedikit rambutnya, kaki Jinwo tak bisa berhenti gemetar. Tapi itu tidak sia-sia. Jinwo tahu kalau patung itu tidak menyerang orang yang tidak bergerak. Dan hanya untuk mengkonfirmasi hal itu, dia mempertaruhkan nyawanya. Dan sekarang dia mengetahui arti dari perintah pertama. Oke teman-teman, cerita kali ini berakhir di sini. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian bisa mengikuti alur cerita yang kalian dengerin. Oke, bye-bye. Sampai jumpa lagi.